Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari saat sore hari ini, di hari yang indah ini, kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kita tinggikan dan agungkan. Haleluya Yesus. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Katakan, tiada kata, yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin, haleluya Yesus. Besar Engkau Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sore hari ini karena Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk beribadah memuliakan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, bahkan roh sukacita itu ada dalam kehidupan kami, sehingga saat kami meninggikan Engkau, saat kami memuji Engkau Tuhan, itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan setiap hamba-hambamu yang melayani, baik kami semua yang ada, Kau berikan roh kesatuan kepada kami untuk meninggikan Engkau, sehingga hadirat Tuhan boleh kami tetap rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini kita mau memuji Tuhan, bersorak bagi nama Tuhan, sebab segala perbuatan Tuhan ajaib bagi kita. Sungguh Kau mempesona Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, dan Kau ubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Engkau buktikan, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Engkau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesus. Kau jagai hatiku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesus. Kau jagai hatiku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesus. Kau jagai hatiku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupanku. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita tetap semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Ku diberi kuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberi kuasa Dari Raja Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki
untuk kita pakai. Haleluya, Yesus, puji Tuhan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Katakan sungguh besar Kau Tuhan. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala Terpujilah. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh besar kasih setia Tuhan. Dan kita mau beri hidup kita untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saat sore hari ini kita mau dengar, boleh memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan bahwa setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami rindu, kami mau melayani Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air
kasih Engkau Tuhan seumur hidup kami Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai ku dapat mahkota kehidupan, melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Yesus. Makasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menikmati kembali pemberitaan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap iman masing-masing anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus. Kau sediakan telinga-telinga kami untuk mendengarkan, tidak terlewatkan sedikit pun firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan Yesus untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus sertai hamba-Mu dengan penurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berbicara pada kami. Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila firman ini menghidupkan kami, menumbuhkan harapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena di hari-hari terakhir, hari-hari yang begitu berat Tuhan Yesus, begitu banyak permasalahan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tapi kami yakin, kami akan bertumbuh menjadi kuat oleh karena firman Allah yang kami dengar. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Gereja Bless Emmanuel Family. Hai Sobat Muda, hari Sabtu ada ibadah youth pukul 5 sore di Zoom Meeting. Hari Minggu ada ibadah Raya 1 di Gereja Bless Emmanuel Family. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Family pukul 7:30 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas kinerja diadakan di Zoom Meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Family pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Ibu Sri Wiwit tanggal 20 April, Ibu Ernawati tanggal 21 April, Ibu Dia Prasetyo Ningrum tanggal 24 April. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada ketiga kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat mas yang ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun, saya mengutip dari suratan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36.
Demikian kata firman Allah, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu beroleh apa yang dijanjikan itu. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita boleh kembali sama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat sore hari ini, saya yakin hadirat Tuhan meliputi kita sekalian. Hadirat Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, dan firman-Nya sore hari ini kembali akan membentuk setiap kehidupan kita untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, 1 minggu yang lalu kita baru memperingati Paskah, memperingati karya yang terbesar dalam kehidupan kita, di mana Yesus telah mati dan bangkit. Dia menebus setiap dosa-dosa kita, Dia mengubah kehidupan kita, Dia memberikan hidup yang baru bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari saat sore hari ini saya rindu untuk membawa Bapak Ibu kepada satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Saya rindu kita akan baca bersama-sama ayat pokok kita saat sore hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Puji Tuhan, melalui ayat ini kita melihat betapa pentingnya kebangkitan Tuhan. Saya katakan tadi ini merupakan salah satu karya terbesar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kematian tanpa kebangkitan akan menjadi satu hal yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Karena semua orang juga mengalami hal yang sama. Mereka mati dan kemudian tidak ada lagi. Tetapi kematian yang dikerjakan oleh Yesus bukanlah satu kematian biasa. Karena kematian yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib itu disertai dengan kebangkitannya. Sehingga iman percaya kita kepada Yesus itu tidak akan menjadi sia-sia. Jika Yesus hanya mati dan tidak bangkit, maka dikatakan tadi dalam ayat pokok yang kita baca, sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa kita. Tetapi ketika Kristus dibangkitkan, maka di situ ada satu kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang kita dengar dalam khotbah ibadah perayaan Paskah minggu lalu, bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan satu kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan kematian dan kebangkitan Yesus ini merupakan hal yang sama-sama penting, tidak bisa dipisahkan dalam iman kekristenan. Kematian dan kebangkitannya itu menjadi satu paket karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Oleh kematiannya, Yesus memusnahkan iblis, Dia menghancurkan kepala si ular tua yang sudah dinubuatkan. Tetapi juga oleh kebangkitan Yesus, Dia mengalahkan maut, musuh yang paling ditakuti oleh manusia. Sesudah Yesus bangkit, masih ada 40 hari di dunia dan secara berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang mengasihi dan dikasihi olehnya. Kebangkitan Yesus mengubah sejarah. Kebangkitan Yesus menjadi satu hal yang sangat penting bagi setiap kehidupan kita orang yang percaya. Sejarah dunia, sejarah kehidupan kita pun berubah ketika kita mengalami kebangkitannya dalam hidup kita. Mengapa kebangkitan Yesus menjadi satu hal yang penting? Karena kebangkitan Yesus mengubahkan. Dan ini menjadi tema khotbah pada saat sore hari ini. Kebangkitan Yesus mengubahkan. Apa yang diubah dengan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita? Kita akan melihat saat sore hari ini. Yang pertama, kebangkitan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Mari Bapak Ibu boleh sama-sama katakan, duka cita menjadi sukacita. Amin. Ya, kita melihat sama-sama dalam Yohanes 20 ayat yang ke-15. Yohanes 20 ayat yang ke-15, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria dan kita melihat kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata-kata ini dikatakan oleh Yesus ketika Ia menampakkan diri kepada Maria. Pada saat itu Maria mendapati bahwa kubur Yesus telah kosong dan ia menyangka bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Sehingga hal ini menimbulkan satu kesedihan yang begitu mendalam.
Jangankan mayatnya dicuri orang ya, kematian Yesus aja menimbulkan satu duka cita yang begitu mendalam bagi murid-murid, bagi orang-orang yang dikasihinya. Ada satu duka cita yang sangat mendalam yang dialami oleh Maria pada saat itu. Dan ayat ini juga mewakili keadaan kita yang mungkin hari-hari ini kita merasakan ada banyak duka cita yang meliputi kehidupan kita. Khususnya di masa-masa pandemi ini ya, ada banyak sekali kehilangan-kehilangan yang kita rasakan. Ya, teman, kolega, kerabat, ya, yang kita dengar mungkin masih sehat-sehat, tiba-tiba kita mendengar mereka pulang kembali ke rumah Bapa di sorga, mereka harus meninggalkan dunia ini di masa-masa pandemi ini, entah karena sakit, entah karena hal-hal yang lain. Ayat ini mewakili satu keadaan yang penuh dengan duka cita. Saat itu Maria menangis di kubur Yesus dan tidak bisa dihibur. Tetapi Yesus datang dan bertanya kepadanya. Ketika Maria melihat Yesus, seketika itu juga terjadi perubahan di dalam hatinya. Ketika Maria mulai mengenal siapa yang berbicara dengan dia, ia yang tadinya begitu penuh dengan duka cita, kini penuh dengan sukacita. Duka cita menjadi sukacita ketika Yesus bangkit. Dan saya percaya ketika kita mengalami kebangkitan Yesus dalam setiap kehidupan kita, duka cita kita pun akan diubahkan Tuhan menjadi sukacita. Amin. Hal ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan ini menjadi satu sumber sukacita yang terbesar dalam kehidupan kita. Duka cita apapun yang ditimbulkan oleh dunia ini karena masalah, polemik, ya, pergumulan hidup dan sebagainya, akan Tuhan ubah menjadi sukacita ketika kita mau menyadari bahwa Yesus yang kita sembah, dia bukan Tuhan yang mati dan tidak peduli atas kehidupan kita. Tetapi dia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Dia yang menjamin setiap kehidupan kita. Sebab itu ada sukacita sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, sukacita bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan berarti hidup tanpa pergumulan. Tetapi orang-orang benar, orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, sekalipun mereka menghadapi problema, mereka menghadapi tantangan pergumulan hidup, mereka tidak akan larut dalam duka cita mereka. Tetapi sukacita surga itu akan terus melimpah dalam hati kita. Sehingga kita bisa menghadapi setiap tantangan pergumulan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan kita berduka seperti orang-orang yang tanpa pengharapan. Kita pasti pernah sedih, kita pernah kecewa, kita bisa berduka cita. Tetapi ingat, ada sumber sukacita yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Yesus namanya. Sukacita yang Tuhan beri itu tidak bisa dirampas oleh apapun. Bapak Ibu bisa melihat dalam Yohanes 16 ayat 20-22. Ya, kita bisa mengalami kedukaan. Tetapi semuanya itu hanya sementara. Sukacita kita kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ada sebuah pujian yang mengatakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Dan Yesus kita adalah Yesus yang hidup, yang selalu memberikan sukacita yang sejati dalam kehidupan kita. Mungkin dalam perjalanan kita di dunia ini, Tuhan izinkan ada tangisan, ya, ada kesedihan. Tetapi jika kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, kita akan menerima sukacita yang abadi. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu biar kebangkitan Tuhan mengubahkan setiap duka cita kita menjadi sukacita. Pemazmur katakan, kau ubah ratapku menjadi tari-tarian. Hal ini juga yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Amin. Yang kedua, apa yang diubah oleh kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Kita melihat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19, firman Tuhan mengatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah peristiwa penyaliban Yesus dan kematian Yesus, ketakutan itu begitu mencekam hati murid-murid pada saat itu. Karena mereka kehilangan sosok guru, sosok panutan yang selama ini mereka banggakan, yang selama ini mereka ikuti. Sehingga pada saat itu mereka melihat ada begitu kecemasan, ada ketakutan yang menguasai hati para murid-murid ya. Dikatakan pada saat itu mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Iblis memang mau kita tuh dipenuhi dengan takut.
Dan seringkali rasa takut itu memperhamba kehidupan kita. Tetapi sore hari ini saya ingin katakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu mengalahkan setiap ketakutan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita melihat di sini bahwa Ia bangkit sebagai Raja di atas segala raja. Ia penguasa di atas segalanya. Kebangkitan Yesus menunjukkan kemahakuasaannya. Oleh sebab itu Yesus berkata, kuatkan hatimu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jadilah berani, aku telah mengalahkan dunia. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut, mengalahkan dunia ini. Oleh sebab itu kebangkitan Yesus memberikan kepada kita satu keberanian. Jangan lagi kita diperhamba, jangan lagi kita diliputi dengan perasaan takut. Takut tentang masa depan, takut tentang jodoh, takut tentang sakit penyakit yang kita alami, takut tentang pergumulan hidup yang sedang kita jalani. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat ketakutan itu muncul dalam kehidupan kita. Masa-masa pandemi ini juga membuat kita takut ketemu orang, takut ketularan orang, takut ini, itu dan sebagainya. Tetapi Yesus menegaskan dalam firman Tuhan, kuatkan hatimu, jadilah berani, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup tantangan, aniaya pasti terjadi. Tetapi jangan takut, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus memberikan satu jaminan, ada kemenangan yang Ia sediakan. Dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap sakit penyakit yang kita alami, dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan takut, tetapi kuatkan hatimu, jadilah berani. Ketakutan kita diubah menjadi satu keberanian ketika kita mengalami kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita mau jadi berani karena Yesus yang kita sembah beserta kita dan Dia Tuhan yang hidup. Amin. Yang ketiga, apa yang diubahkan oleh kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus mengubah putus asa menjadi semangat. Kita melihat dalam Lukas 24 ayat 32 sampai 33, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ini merupakan kisah dari perjalanan dua murid yang menuju ke Emmaus. Di sini kita melihat ketika mereka berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus, mereka merasakan hati mereka itu berkobar-kobar ketika mereka berbicara dengan Yesus. Padahal keadaan sebelumnya mereka putus asa. Mereka seolah-olah kehilangan harapan. Sehingga mereka tinggalkan Yerusalem, mereka pergi menuju ke Emmaus. Karena mereka merasa gak ada lagi gunanya di Yerusalem, gak ada lagi guru kita di sana, gak ada lagi Yesus. Tetapi ketika mereka dalam keadaan yang putus asa, mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami kebangkitan Yesus secara pribadi. Keputusasaan murid ini diubah menjadi satu semangat, menjadi hati yang berkobar-kobar. Ya. Hal ini juga harus menjadi pengalaman dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang putus asa, mungkin hari-hari ini kita merasa kita kehilangan harapan. Mungkin hari-hari ini kita merasa sepertinya gak ada lagi yang bikin kita semangat karena keadaan sepertinya memburuk dan tidak membaik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saat sore hari ini kalau kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita mengalami kebangkitan Yesus dalam setiap kehidupan kita, maka kebangkitannya mengubah setiap keputusasaan kita menjadi semangat. Amin. Amsal mencatat bahwa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Oleh sebab itu semangat itu menjadi satu hal yang sangat kita perlukan dalam perjalanan hidup kita. Ya. Semangat bukan berarti membuat masalah kita bisa hilang begitu aja atau kita hidup tanpa masalah, enggak. Tetapi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Di sini kita melihat bahwa semangat menjadi satu modal ya untuk kita menjalani kehidupan kita ini. Di tengah berbagai macam penderitaan, di tengah berbagai macam pergumulan hidup, jika ada semangat, maka kita bisa menghadapi semuanya. Amin. Oleh sebab itu, alami kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Maka itu akan membuat kita akan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Hati kita tuh selalu menyala-nyala. Ya.
selalu excited, selalu penuh dengan semangat. Kalau kita mengalami kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita nggak akan menjadi orang-orang yang hopeless, orang-orang yang putus asa. Hari-hari ini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya membaca di media sosial betapa tingkat bunuh diri itu sangat meningkat ya di masa-masa akhir-akhir ini. Khususnya anak-anak muda, ya, dewasa muda mengalami banyak depresi, tekanan, gangguan mental dan sebagainya, ya. Penyakit ini dulu yang dianggap hanya orang-orang gila yang mengalami, tetapi sekarang itu orang-orang normal pun mengalami gangguan mental, mengalami depresi, ya, sehingga akhirnya membuat mereka yang putus asa, mereka yang kehilangan harapan, mereka berpikir pendek untuk mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh alami kebangkitan Tuhan, gak akan menjadi pribadi-pribadi yang seperti ini, gak akan gampang putus asa. Tetapi kebangkitan Tuhan mengubah setiap keputusasaan kita menjadi satu semangat yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara mau tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Alami kebangkitan Tuhan. Percaya bahwa Dia Yesus yang hidup dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes 14 ayat 18-20 mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus bukanlah satu pribadi yang jauh, tetapi Dia pribadi yang begitu dekat. Dia ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Sebab itu jangan takut dimanapun kita berada, apapun keadaan kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari maut. Amin. Dan kebangkitannya mengubahkan setiap duka cita menjadi sukacita. Kebangkitannya mengubah ketakutan menjadi keberanian. Kebangkitannya mengubah keputusasaan menjadi semangat yang baru dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu alami kebangkitan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan sukacita. Pribadi-pribadi yang berani, pribadi-pribadi yang penuh dengan semangat. Amin. Puji Tuhan, biar firman Tuhan pada saat sore hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Dan kita mau alami kebangkitannya mengubahkan setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah terlambat janji.
Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Kembali kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan ada di tengah ibadah kami pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin dan memberkati Tuhan dalam ibadah kami bersama dengan umat-Mu pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan, yang boleh kembali meneguhkan setiap iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya akan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, yang sanggup Tuhan mengubah duka cita kami menjadi sukacita Tuhan, mengubahkan Tuhan ketakutan kami menjadi suatu keberanian Tuhan, dan juga kuasa kebangkitan-Mu Tuhan sanggup mengubahkan Tuhan dari segala Tuhan ketakutan kami menjadi suatu keberanian Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, Engkau bicara lebih jauh Tuhan, kerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap loh hati kami Tuhan, membawa kami seluruh jemaat-Mu semakin bertumbuh Tuhan, di dalam pengenalan yang semakin benar akan Engkau Tuhan. Dan kami boleh senantiasa hidup dengan pengalaman kuasa kebangkitan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai terus Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu, tangan Tuhan berlaku dengan baik. Engkau yang terus menyertai Tuhan, Kau buat berhasil, sehingga umat-Mu boleh mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga tambahkan hikmat kepintaran Tuhan, dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang masih sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Kau sertai studi anak-anak-Mu Tuhan, Kau buat berhasil studi mereka Tuhan, sehingga anak-anak-Mu juga boleh meraih masa depan yang luar biasa, sebagaimana Engkau janji dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan sekali kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa biru menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan, agar kembali mereka boleh dapat beribadah dengan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang sudah menyembuhkan mereka Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tolong juga anak-anak-Mu yang dalam kesusahan Tuhan, datanglah Roh Kudus, hiburkan setiap hati umat-Mu Tuhan, sehingga kami umat-Mu tetap boleh bersuka cita Tuhan, dalam sikon apapun juga yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap iman dan pengharapan kami Tuhan, dan boleh terfokus kepadamu Tuhan, dalam menghadapi segala pencobaan dalam hidup ini Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada minggu sore hari Tuhan. Pakai terus kehidupan mereka semakin bertumbuh Tuhan, berkarya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sekali berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kau yang mencengkeram hati para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan, agar para pemimpin bangsa kami boleh menjalankan roda pemerintahan Tuhan dengan hati yang bijaksana Tuhan, penuh dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, membawa kesejahteraan dan pembangunan bagi bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati aparat TNI Polri Tuhan, berkati tim medis yang ada Tuhan, baik para dokter, perawat dan para relawan Tuhan, yang secara khusus menangani pasien-pasien yang terpapar dengan COVID-19 Tuhan. Kau nyatakan kemurahan-Mu Tuhan, memberikan senantiasa kekuatan dan kesehatan yang prima Tuhan, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga buat Bapak Wali Kota dengan seluruh jajarannya di Kota Malang ini Tuhan. Berikan bertambah-tambah kecakapan dan keterampilan Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Malang ini Tuhan, sehingga boleh membuat kami umat-Mu dapat bebas beribadah dan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan
di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian. Mulai dari saat pagi hari ini sampai Maranatha, kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Engkau memberkati